Puji Tuhan, selamat siang dan selamat bergabung kembali dalam renungan hari ini di hari Selasa 20 Oktober 2020. Suatu kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Saya Rahel Bagas boleh kembali dapat berbagi untuk menyampaikan renungan atau pengalaman pribadi saya dengan Tuhan selama beberapa tahun belakangan ini. Dan kalau boleh saya memberikan judul untuk renungan hari ini, yaitu Tuhan yang saya kenal. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada siang hari ini? Tentunya harapan saya dan harapan kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengenalan saya tentang Tuhan, bagaimana Tuhan boleh memanggil saya sampai hari ini saya boleh berada di sini, sampai hari ini saya boleh bisa berbagi, bisa sharing untuk Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun pada kesempatan siang hari ini berada. Saya bertobat atau mengenal Tuhan itu sekitar tahun 2001, tepatnya awal bulan Juni tahun 2001, bertempat di Bali Bible Training Center. Itu saya mengikuti program yang namanya program PEMKUS, Pemuridan Khusus. Awal mulanya saya berasal dari orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali, orang yang hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dan akhirnya saya boleh masuk training di Bali Bible Training Center, mengikuti program 1 bulan. Di situ saya banyak diajar, di situ saya banyak belajar di tempat yang sangat-sangat sederhana waktu itu, dengan murid yang tidak banyak, kurang lebih sekitar 12 orang. Di sini saya diajarkan harus disiplin, bangun tidur harus tepat waktu, tidur harus tepat waktu, kemudian saat teduh, memasak, membersihkan ruangan, membersihkan kamar mandi. Kemudian ada banyak hal yang hal-hal sederhana yang membuat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Awalnya saya tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa, tetapi pada waktu saya masuk di Bali Bible Training Center ini, aslinya nama saya Putu Pantiani, saya orang asli Bali dari Singaraja, di mana pergaulan saya pada waktu SMA saya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dan pada waktu saya datang ke Denpasar, saya bekerja, kemudian ada banyak hal yang membuat saya akhirnya masuk ke training center ini. Dan di training center ini begitu banyak hal yang membuat saya mengalami sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah saya temui selama saya bekerja, sesuatu yang tidak pernah saya alami pada waktu saya berada di lingkungan sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tepatnya tanggal 16 Juni 2001 saya dibaptis dari bernama Putu Pantiani, kemudian dibaptis menjadi Rahel, nama yang diberikan oleh Bapak rohani saya, yaitu Bapak Penatua Timotius Karnadi. Itu yang membuat ada banyak hal, pengalaman-pengalaman pribadi saya tentang Tuhan, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan saya dengan benar. Karena pengenalan akan Tuhan itu tidak hanya sekedar kenalan, tahu namanya, udah that's it, seperti itu. Enggak seperti itu, tapi pengenalan akan Tuhan itu bagaimana kita bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi bisa merenungkan, melakukan dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, pada waktu kita melakukannya untuk Tuhan, itu merupakan salah satu ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu salah satu bentuk pengenalan kita akan Tuhan. Jadi saya di sini dididik, ditempa, diatur sedemikian rupa. Istilahnya di sini seperti bengkel yang pada waktu saya masuk dengan keadaan yang mobil yang sedang rusak. Kemudian saya masuk di sini, saya diketok
habis itu direparasi, kemudian dicat, dibuat seperti mobil baru kembali. Dan itu yang saya alami. Itu mungkin proses itu tidak gampang segampang membalikan telapak tangan. Ada banyak begitu proses. Saya harus bertemu dengan orang-orang yang memproses saya, yang setiap hari itu ketemu dengan, istilahnya bisa clash antara satu dengan yang lain, adanya ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Itu kadang membuat saya dalam hati, dalam jiwa saya itu kepengen memberontak, kepengen keluar dari asrama ini, kepengen keluar dari tempat ini. Tempat apa sih ini yang tidak ada, istilahnya yang tidak ada faedahnya. Tapi dari situ saya belajar sampai hari ini, sampai detik ini kurang lebih 19 tahun saya mengenal Tuhan. Dari awal pertama saya mengenal Tuhan, saya berada di tempat ini sampai detik ini, itu kurang lebih 19 tahun. Itu ada begitu banyak hal yang membuat saya benar-benar mengalami sesuatu yang berbeda, sampai akhirnya saya boleh berdiri, sampai saya boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Itu membuat saya begitu bangga dengan Tuhan. Kita boleh baca dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kemudian ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di sini, mengapa kita harus mengenal Tuhan kita? Mengapa mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting? Karena mengenal Tuhan itu adalah merupakan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kemudian mengenal Tuhan itu adalah benar-benar kunci kebahagiaan, kunci sukacita, kunci damai sejahtera bagi kita semua. Kemudian mengapa kita harus mengenal Tuhan? Karena pada waktu kita mengenal Tuhan, di dalam Daniel 11 ayat 32 katakan bahwa kehidupan kita akan kuat dan kita pasti akan bertindak. Boleh kita baca bersama-sama di dalam Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Dan yang ke bagian B kita boleh garis bawahi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, pada waktu kita belajar mengenal Tuhan, apa sih ciri-cirinya? Kemudian dampaknya apa sih sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa sering kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, seberapa besar atau seberapa loyal kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dan keempat, di situ kita sama-sama sudah baca bahwa orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah-perintahnya. Kalau berbicara tentang perintah itu seolah-olah itu pasti kesannya itu sesuatu yang gak enak. Kesannya itu seperti kayak disuruh-suruh, kemudian kayak dipaksa-paksa, terus kesannya itu seperti kayak otoriter gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita mengerti bahwa perintah Tuhan itu diibaratkan seperti apa sih yang disukai Tuhan, apa sih yang enggak disukai Tuhan, itu melakukannya itu akan lebih enjoy, kita melakukannya itu akan lebih enak, kita melakukannya itu akan lebih bahagia, lebih senang gitu ya. Mungkin Tuhan kepengen kita melakukan apa gitu. Mungkin Tuhan nggak suka kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan maunya, contohnya saja seperti pada waktu SD, orang tua saya maunya orang tua saya maunya pulang sekolah itu saya makan, selesai makan, taruh baju di tempatnya, taruh tas di tempatnya, kemudian selesai makan saya harus tidur siang. Nah, tetapi pada waktu saya tidak melakukan itu, orang tua saya akan marah. Pada waktu saya selesai makan, saya akan mungkin saya bermain, dan tepat waktunya tidur siang saya tidak tidur siang, siap-siap aja saya akan dikejar dengan orang tua saya dengan membawa sapu ijuk atau sapu lidi, itu bisa keliling di kampung halaman
kampung saya tinggal itu supaya saya harus tidur siang. Jadi saya terlatih dengan hidup disiplin dari kecil. Jadi kalau saya tidak tidur siang, siap-siap aja sapu ijuk itu melayang di paha saya atau di pinggang saya gitu. Tapi pada waktu saya mulai mengenal orang tua saya mau orang tua saya, oh ternyata orang tua saya itu sukanya kalau saya pulang sekolah saya harus merapikan baju yang saya pakai, taruh di ember kalau sudah kotor, kemudian saya harus menaruh tas di tempatnya, selesai makan saya harus tidur tanpa disuruh. Saya melakukan itu dan saya melakukan itu pada waktu saya melakukan itu dengan suatu kesukaan, itu otomatis orang tua saya juga akan senang. Nah begitu pula dengan Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya itu sebagai suatu kesukaan. Contohnya jangan suka berbuat dosa, jangan suka menipu, jangan suka membicarakan orang lain di belakang kita dan lain sebagainya. Atau kita melakukan perintah Tuhan itu melakukan hal-hal apa yang ingin Tuhan lakukan. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh ternyata kesukaan Tuhan itu seperti itu. Kesukaan Tuhan itu maunya kita bangun pagi, kita duduk dengar apa yang Tuhan mau kita dengar, kita saat teduh kita dengar apa yang mau Tuhan lakukan untuk sepanjang hari ini kita lakukan. Itu kalau kita melakukannya itu dengan suatu kesukaan, sebenarnya kekristenan itu sangat-sangat gampang, kekristenan itu sangat-sangat simple, kekristenan itu sangat-sangat sederhana sebenarnya pada waktu kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu seperti kita melakukan kesukaannya Tuhan gitu ya. Dan contohnya salah satunya kalau kita melihat sampah gitu ya. Padahal dalam hati kita ini berbicara udah ambil sampah itu gitu. Cuman ada dua perkataan di telinga kita, ambil atau enggak. Loh, ngapain diambil, orang itu bukan kita yang buang kok, bukan kita yang serakin sampah itu kan. Tapi di satu sisi ambil aja, itu kan sama aja. Kalau kita ngambil sampah itu kita kelihatan ruangan kita ini kelihatan bersih, habis itu tempat yang kita lewati ini tetap kelihatan bersih dan nyaman gitu. Nah suara mana yang akan kita dengarkan? Sebenarnya itu sama halnya seperti kita sedang mendengarkan perintah Tuhan gitu ya. Ya udah kita dengarkan yang baik. Oke, saya ambil. Pada waktu kita mengambil sampah itu kemudian kita buang, kira-kira rasa apa yang kita rasakan? Kalau saya pribadi sih saya rasa damai sejahtera, saya rasa senang. Kemudian saya melihat halaman itu jadi bersih gitu. Jadi mata itu juga enak melihatnya. Itu sebenarnya contoh-contoh sederhana, contoh-contoh real yang bisa kita lakukan. Pada waktu kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan enjoy, otomatis kita pasti akan bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan enjoy. Hanya bisa ditanda kutip itu hanya melakukan apa yang Tuhan sukai dan apa yang tidak Tuhan sukai. Itu merupakan salah satu perintah-perintah Tuhan yang kalau misalnya konotasinya bukan hal yang otoriter, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau misalnya kita melihat kalau kekristenan itu hanya sebagai sekedar perintah, kamu harus begini, kamu harus begitu, hanya sekedar hukum yang harus kita lakukan atau mungkin perintah yang harus kita lakukan dengan istilahnya takut supaya saya nggak begini atau takutnya nanti saya nggak begitu gitu. Itu akan melakukan perintah Tuhan itu akan menjadi lebih berat gitu. Jadi kita seperti nggak mengenal siapa Tuhan kita gitu. Pada waktu saya mengenal orang tua saya maunya kalau saya pulang sekolah saya harus tidur siang. Pada waktu saya melakukan itu, orang tua saya akan senang. Terus kalau misalnya contohnya saya mengajarkan anak saya yang ketiga anak saya untuk melakukan, kalau misalnya melakukan apa gitu terus menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian kalau misalnya salah jangan lupa mengucapkan kata maaf. Kalau misalnya minta tolong untuk mengambil apa itu jangan lupa sampaikan kata tolong. Dia tahu, anak-anak saya tahu apa yang menjadi yang disukai oleh orang tuanya. Pada waktu mereka melakukan kesalahan tanpa kami suruh, mereka akan menyampaikan kata maaf. Itu akan membuat saya sebagai orang tua itu suka, senang gitu. Apalagi kita anak-anaknya di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Pada waktu kita melakukan
sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, itu secara otomatis kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar. Jadi sesungguhnya sekali lagi saya katakan bahwa sangat-sangat menyenangkan untuk kita bisa mengenal Tuhan. Kita sangat-sangat menyenangkan kalau kita bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau kita lurus-lurus aja, kalau kita melakukan semuanya itu dengan enjoy, saya sangat percaya bahwa kekristenan itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana pada waktu kita melakukan semuanya itu dengan enjoy seperti itu ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengenal Tuhan itu dia tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Itu seperti hukum kasih karunia ya. Pada waktu kita mengenal kasih karunia Tuhan, pada waktu kita paham bahwa Tuhan sudah berkorban, merelakan nyawanya untuk kita. Kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat kita. Siapa sih kita ini sebenarnya? Kita ini hanya setitik debu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan rela berkorban untuk kita, rela memberikan nyawanya untuk kita. Pada waktu kita paham itu, saya sangat percaya bahwa kita tidak akan ada niat untuk melakukan dosa apapun itu. Dosa itu tentunya itu akan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan ya. Itu merupakan salah satu perintah Tuhan juga. Jadi suka ataupun tidak suka. Jadi apa yang Tuhan sukai kita lakukan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan itu juga kita lakukan. Itu merupakan perintah Tuhan juga. Jadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 di situ dikatakan bahwa setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak akan berbuat dosa lagi. Karena kita paham bahwa kehidupan kita ini sudah dibayar lunas sepenuhnya oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang bersih. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi. Kadang kita sebagai manusia suka lupa gitu ya, kalau aduh saya ini kan udah bukan saya lagi, saya sudah dibayar lunas sama Tuhan, saya udah gak berhak lagi dengan diri saya sendiri. Tapi kadang kita suka lupa, kadang ego kita masih suka muncul, kemudian rasa khawatir kita masih suka muncul. Pada waktu kita paham bahwa hidup kita ini sudah ditanggung sepenuhnya oleh Tuhan, jadi gak perlu khawatir apa yang akan kita makan minum besok, karena Tuhan sudah menyediakan itu. Kemudian pada waktu kita paham itu, artinya kita sudah mengenal siapa Tuhan kita gitu ya. Kemudian kita akan pada waktu kita mengenal kasih karunia Tuhan, kita secara otomatis kita akan bisa menjauhkan hidup kita ini dari dosa, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu kita akan mampu lakukan. Tentunya bukan dengan kekuatan dan gagah kita, bukan dengan kekuatan kita semata-mata, tapi sepenuhnya kekuatan dari Roh Kudus yang selalu memampukan kita. Makanya perlunya untuk kita bangun pagi itu mengucap syukur, berdoa, minta kekuatan Tuhan supaya sepanjang hari ini kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan enak, dengan tenang, dengan enjoy. Walaupun kadang kita masih suka masih suka emosi. Kadang kalau di jalan itu disalib itu kita suka ego kita suka keluar dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita mendasari kehidupan kita ini dengan dasar firman Tuhan, menjalani hari-hari, mengawali hari kehidupan kita ini dengan berdoa, membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan, saya sangat percaya bahwa kekuatan Tuhan itu pasti akan membuat kita mampu untuk melewati sepanjang hari ini. Dan dosa itu tidak akan pernah, dosa itu seperti seperti auman singa tapi nggak ada taringnya gitu. Dia hanya mengaum aja tapi sudah nggak ada kekuatannya lagi. Karena kita tahu bahwa hidup saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi saya sudah tidak berhak lagi atas diri saya sendiri. Sepenuhnya adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Jadi itu selalu kita kerjakan, itu selalu kita perkatakan, selalu kita lakukan setiap hari. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari kekasih yang dikasih Tuhan akan mampu melewati kehidupan sepanjang hari ini dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu hidup di dalam kasih. Kasih itu bukan sekedar perintah, tetapi kasih itu adalah suatu pribadi. Pribadi itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi
kasih itu adalah bagian dari buah-buah roh, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada satu lagu anak sekolah minggu yang membuat saya selalu ingat buah-buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, itu adalah buah Roh Kudus. Tuhan sangat suka kalau kita bertumbuh. Tuhan sangat suka kalau kita berbuah. Jadi bertumbuh itu akar kita tertanam jauh di dalam sampai menemukan mata air yang dibutuhkan oleh tanaman itu, kemudian boleh bertumbuh. Tidak hanya sekedar bertumbuh tetapi berbuah-buah lebat. Tidak hanya sekedar berbuah tetapi buahnya itu manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan berbuahnya pun tidak hanya setahun sekali, tetapi dalam Mazmur 1 katakan bahwa berbuah tidak akan pernah mengenal musim, berbuah tidak akan pernah mengenal tahun, tetapi dia akan terus berbuah dan terus berbuah. Jadi kasih ini, hidup di dalam kasih ini merupakan pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita itu pada saat kita mengenal Tuhan, secara otomatis kita akan hidup di dalam kasih. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Pada waktu mereka menampar pipi kiri, gak apa-apa, berikan lagi. Pada waktu mereka menampar pipi kanan, berikan lagi pipi kiri. Artinya bahwa standarnya Tuhan itu, kasih Tuhan itu ya tanpa batas. Apapun yang dikerjakan oleh musuhmu, entah itu dibully, entah itu dicibir, entah itu dibicarakan, entah itu di apapun juga, pada waktu ada kasih di dalam diri kita, pada waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan itu maha kasih. Dia gak pernah protes pada waktu dia disalib, pada waktu dia pikul salib berjalan ke Golgota. Awalnya dia sudah tahu, sampai akhirnya Tuhan bilang, Eli Eli lama sabachthani, karena dia sudah tahu bagaimana penderitaan yang akan dia alami, tetapi dia katakan biarlah kehendakmu yang jadi. Itu dia benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kesengsaraan, apa yang kita terima, atau kesengsaraan apa yang kita sedang alami, Tuhan juga pernah mengalami. Itu artinya bahwa Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan saja yang hanya sekedar memberikan perintah, tetapi dia benar-benar terjun ke dalam dunia ini untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia gitu. Jadi dia memikul salib. Kita belum pernah sampai merasakan kesengsaraan seperti itu. Tuhan sudah sampai merasakan bagaimana dicambuk dengan cambuk yang tidak biasa sampai mengeluarkan darah, dimahkotai duri dan lain sebagainya. Itu pengorbanan Tuhan yang perlu kita renungkan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Kita harus mengalami itu. Kehidupan kita ini hidup di dalam kasih Tuhan yang setiap waktu, setiap saat kita harus mengasihi. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita boleh mengenal Tuhan kita dengan benar. Tuhan kita itu adalah kasih. Kasih itu murah hati, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 4 sampai 7. Di situ banyak sekali dijelaskan bahwa kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Kemudian tidak cemburu di sini artinya bahwa tidak ada iri hati di dalamnya. Kemudian kasih itu tidak memegahkan diri, artinya bahwa apa sih yang kita banggakan? Karena kita ini bukan kita lagi. Selain kita membanggakan bahwa ini semua karena Kristus, ini semua karena Tuhan yang ada hidup dalam diri kita. Kemudian kasih itu tidak sombong. Kembali lagi, apa sih yang perlu kita sombongin? Karena kalau kita sadar bahwa nafas hidup kita ini loh hanya titipan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kasih kepercayaan, mungkin harta kekayaan atau mungkin keluarga, kalau misalnya Tuhan berkehendak untuk mencabut nyawa kita dalam hitungan detik, bisa aja. Makanya tidak ada yang perlu disombongkan. Sekaya apapun, setenar apapun, pada waktu kita mati, kita tidak bisa menguburkan diri kita sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya tidak ada satupun yang perlu kita sombongin selain kita bermegah di dalam Tuhan. Hanya Tuhan saja yang perlu kita tinggikan, hanya Tuhan saja yang perlu kita megahkan, hanya Tuhan saja yang perlu kita muliakan. Kemudian kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan.
Jadi orang-orang yang mengenal Allahnya itu lama-lama akan bertumbuh, akan tambah sopan, mengerti tata krama, mengerti attitude dan lain sebagainya ya. Kemudian dia akan semakin setia, terus kasih itu tidak pemarah, jadi panjang sabar. Sampai kemana sabarnya ya? Sampai tidak tanpa batas. Jadi panjang, kita harus memiliki kesabaran yang panjang. Kemudian jadi di situ banyak sekali dijelaskan bahwa itu pribadi Kristus itu adalah pribadi kasih. Pada waktu kita mengenal Tuhan kita, itu artinya bahwa kita juga hidup di dalam kasih. Baik, sekali lagi kita renungkan kembali untuk sepanjang hari ini. Yang pertama, bahwa orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 4. Kemudian orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan berbuat dosa lagi. Kemudian yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang hidup di dalam kasih. Dan yang perlu kita garis bawahi sekali lagi, bahwa kekuatan kita terletak dari seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa sering kita ngobrol dengan Tuhan, seberapa besar pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Orang yang hanya sekedar kenal begini aja, dia tidak akan paham sampai kedalaman isi hatinya. Pada waktu suami istri mengenal satu dengan yang lain, dia akan paham apa yang akan istrinya lakukan, kemudian apa yang harus suaminya lakukan. Mereka akan saling paham, saling mengerti. Jadi sebelum disampaikan apa yang ingin dia lakukan, mungkin contohnya seperti ada Pak Dimas mungkin ya, contohnya kepengen kalau bangun tidur itu sebelum beliau ngomong, jadi istrinya sudah menyiapkan kopi gitu kalau bangun tidur. Kalau mengerjakan apa-apa gitu harus ada kopi sebelum beliau menyampaikan saya kepengen kopi, sudah disiapin kopi gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu itu kita udah tahu apa yang menjadi isi hati pada waktu kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi kita udah tahu, oh maunya ini, maunya si A ini seperti ini, maunya si B ini seperti ini. Jadi begitu pula dengan Tuhan kita. Jadi sebelum Tuhan ngomong kita udah tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Tuhan maunya kita duduk diam tenang untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kemudian kita melakukannya. Setelah kita melakukannya, kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Ya mungkin demikian dari renungan firman Tuhan yang bisa saya sharekan, yang bisa saya bagikan. Saya berharap kita semua mari belajar bersama-sama untuk kita boleh mengenal lebih lagi Tuhan kita yang hidup, mengenal lebih lagi Tuhan kita yang penuh kasih, apalagi dalam situasi kesukaran, situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kekuatan kita terletak seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekiranya kita boleh bertumbuh bersama-sama seperti Daniel yang mengenal Tuhannya, dia akan tetap kuat dan tetap bertindak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan pada siang hari ini. Biarlah kita boleh bertumbuh bersama-sama, kita boleh berbuah bersama-sama, dan buah itu bisa dinikmati dan kita bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih, selamat siang. Dan boleh kita akhiri dengan doa yang singkat. Kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan kami dengan benar. Kami boleh mengenal Tuhan kami dengan luar biasa, karena kami percaya bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat kami kuat dan akan membuat kami terus bertindak melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan kami pada kesempatan siang hari ini. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan akan membuat kami selalu bersemangat untuk hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.